Baik, anak-anak, selamat pagi semua. Selamat Selamat pagi, pagi, Ibu. Ibu senang sekali pagi ini anak-anak kami ceria sekali ya. Apakah semua sehat-sehat? Sehat, Sehat, Ibu. Ibu. Semangat ya, menjawab juga semangat. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang beriman, berarti melaksanakan perintah Allah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita bernyanyi. Sudah siapkan lagu kita yang akan kita nyanyikan ya, sambil juga belajar menyanyi ya. Satu jari kiri gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera trik. Dua jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Ya, sekarang kita berdoa. Nah, yang pimpin doa Ibu Safrida ya. Silahkan Safrida. Iya, Ibu. Ya, Bu. Siap, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar, Tuhan. Beri kami kepintaran. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Safrida. Sama-sama, Ibu. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi pada awalnya, bahwa kita hari ini mempelajari tentang beriman berarti berjuang melawan godaan. Coba bersama-sama menyebutkannya. Beriman berarti berjuang melawan godaan. Mantap ya. Oke, nah dalam pembelajaran kita kali ini anak-anak ada tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajarannya? Yaitu peserta didik mampu mengimplementasikan sikap melawan godaan dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani kitab suci. Itu nanti dapat kita lihat dari Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Sehingga mampu melawan godaan seperti berbohong, malas, dan sebagainya melalui doa. Nah, sebelum kita masuk pada pendalaman materi, terlebih dahulu Ibu mau menggali sejauh mana pengalaman anak didik atau anak-anak kami tentang cobaan yang pernah dialami atau godaan yang pernah dialami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, apakah anak-anak pernah mengalami cobaan? Nah, Bu. Pernah ya, ya pasti. Kita semua pasti pernah mengalami cobaan atau mengalami godaan. Nah, sekarang Ibu tanya satu-satu ya. Coba dulu Ibu Ria, apa kira-kira cobaan atau godaan yang pernah Ibu alami? Disuruh ngambil makanan teman, Bu.
Wah, disuruh makanan teman. Iya ya, itu nggak baik ya, nggak baik. Oke, kalau Ibu Irma kira-kira, oh, kalau Irma kira-kira apa godaan yang pernah Malas dialami? membantu orang tua, Bu. Malas membantu orang tua. Nah, satu lagi, Ibu Safrida. Ya, Ibu. Apakah cobaan atau godaan yang pernah dialami Safrida? Malas berdoa, Bu. Malas berdoa, ya, malas Iya, Bu. berdoa. Nah, semua itu cobaan atau godaan yang telah diungkapkan anak-anak, itu semua adalah perbuatan yang tidak baik, tidak terpuji di mata Tuhan. Tuhan. Nah, agar kita lebih mendalami kira-kira bagaimana kita bisa berjuang melawan godaan. Nah, Ibu mau kasih contoh ya, ini dari kitab suci. Ini kisah Yesus ketika dia dicobai oleh iblis. Memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Dan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup. Makanya, hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke gunungan bait suci. Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu? Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. Semua ini bisa menjadi milikmu. Asalkan kau sujud dan menyembah. Enyahlah kau, iblis. Seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja.
Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Nah, itu tadi kisah Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, untuk mendalami video yang barusan kita tonton, Ibu mengajak anak-anak untuk bekerja sama dalam kelompok, ya, bekerja sama dalam kelompok untuk membahas apa kira-kira yang dapat dipetik, yang dapat dicontoh dari video kisah Yesus dicobai di padang gurun. Nah, Ibu mau bagi kelompok ya. Kelompok 1 itu Ibu Rupiah dengan Safrida. Itu kelompok 1, Rupiana dengan Safrida. Kelompok kedua, Ria sama Irma. Ria sama Irma ya. Dan kelompok yang ketiga, Kuhi sama Lydia. Nah, ketiga kelompok ini nanti akan mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan berdasarkan video yang telah kita tonton. Nah, setelah nanti dikerjakan, maka anak-anak akan atau kelompok mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Nah, kira-kira apa saja yang mau dijawab atau dikerjakan dari pertanyaan-pertanyaan yang didasari pada video yang barusan kita tonton, yaitu yang pertama, ya, apa saja godaan yang dihadapi Yesus? Kedua, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi godaan? Ketiga, mengapa Yesus digoda si iblis? Keempat, apa makna yang bisa dicontoh atau ditiru dari teladan Yesus ketika dicobai? Dan kelima, bagaimana contoh sikap dalam melawan godaan? Nah, itu pertanyaannya, anak-anak. Nah, sekarang masuk ke dalam kelompok masing-masing mengerjakan tugas ini. Nanti kalau sudah selesai, mari bersama-sama kelompok untuk mempresentasikannya. Oke, silahkan anak-anak masuk ke dalam kelompok. Ya, Bu. Ya, semua aktif ya, jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Ya, Ibu. Baik, udah selesai? Udah, Bu. Udah ya. Baik, sekarang kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Tapi Ibu memberikan pertanyaan ya, supaya mempermudah kelompok masing-masing menyampaikan jawaban dari kelompoknya masing-masing. Sekarang kelompok 1. Untuk kelompok 1, apa saja godaan yang dihadapi Yesus? Mengubah batu menjadi roti, Bu. Iya, benar. Jadi di dalam video tadi ada 3 ya cobaan iblis yang diberikannya kepada Yesus. Yang pertama itu mengubah batu menjadi roti. Nah, sekarang masih kelompok 1 ya pertanyaannya. Bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi godaan? Menolaknya, Bu. Menolaknya ya, iya benar menolaknya. Bagus sekali ya kelompok 1 ya. Ini tandanya tadi sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan sudah memperhatikan video dengan baik. 100 untuk kami, Iya, Bu. 100 tepuk tangan dulu untuk Terima kasih kelompok ya, Bu. 1. Iya. Nah, sekarang kelompok 2, silakan mempresentasikan tugasnya. Ibu
awali dengan pertanyaannya supaya mempermudah. Mengapa Yesus digoda si iblis? Coba kelompok 2 apa jawabannya? Salah satu dari kelompok 2 menjawab, nak. Nomor 2, Ibu. Nomor Nomor 3. 1, Bu. Mengapa Yesus digoda iblis? Karena Yesus anak Allah, Bu. Iya, benar sekali. Karena Yesus anak Allah, jadi si iblis ini cemburu dia ya sama Yesusnya. Benar sekali. Nah, masih kelompok 2 ya. Apa makna yang bisa kita contoh atau kita tiru dari teladan Yesus dicobai di padang gurun? Coba kelompok 2. Menolak godaan, Ibu. Ya, sikap Yesus dalam menolak godaan. Bagus sekali ya. Kelompok 2 juga begitu ya. Sungguh-sungguh mengerjakannya ya. Dan sungguh-sungguh juga memperhatikan video tadi. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 ya. Nah, Ibu berikan pertanyaan, bagaimana contoh sikap dalam melawan godaan? Nah, ini coba kelompok buat contohnya 1 sampai 2 contohnya. Kelompok 3. Rajin berdoa, Bu. Rajin berdoa. Ya, apalagi? Berbuat baik. Bu. Ya, rajin membaca Alkitab. Ya, ada lagi? Rajin berdoa. Ya, bagus-bagus semua ya jawabannya. Itu pertanda bahwa anak-anak kami telah mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik dan sudah memperhatikan video dengan baik. Nah, sekarang berdasarkan video yang telah ditonton dan juga telah dipresentasikan oleh anak-anak kami, kita akan menyimpulkan bersama ya. Kira-kira apa itu ya? Apa kesimpulan dari video tadi? Yang pertama, iblis digoda bukan hanya Yesus, tetapi iblis juga menggoda setiap orang beriman. Yang kedua, bisikan iblis selalu membujuk kita untuk melakukan yang buruk dan yang jahat. Yang ketiga, bisikan malaikat selalu melarang kita melakukan yang buruk dan menyuruh kita bagaimana? Melakukan yang baik. Iya, melakukan yang baik. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian bisikan malaikat itu biasanya suara siapa? Coba. Suara iblis? Bu. Iya, benar. Suara Tuhan ya. Nah, kemudian Yesus mengalahkan setiap godaan iblis karena ia penuh dengan Roh Kudus ya. Jadi Yesus menolong setiap orang yang berjuang melawan iblis dan meminta pertolongan Yesus melawan dan mengalahkan iblis. Itu ya kesimpulan dari materi kita. Nah, sebagai refleksi dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu bagaimana menurut kamu yang paling sulit dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ketiga, kepada siapa kamu akan meminta bantu jika kamu kurang memahami materi pelajaran. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu akan kasih tugas nih ya. Tugas. Nah, tugasnya adalah tuliskan doa permohonan. Nah, menulis doa permohonan itu yaitu untuk mengalahkan iblis atau mengalahkan godaan. Nah, dibuat seperti ini biar cantik dia ya anak-anak ya. Seperti ini dibuat ya supaya cantik. Nah, ini dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah. Nanti kalau sudah selesai dibawa di sekolah, Ibu akan
diperiksa. Ya, sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum kita tutup, Ibu mau tanya dulu. Ada nggak pertanyaan atau ada nggak yang kurang dimengerti dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Atau sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Sudah mengerti ya? Bu. Iya, Ibu yakin sudah mengerti. Terbukti tadi ketika mengerjakan tugas kelompok, semua bisa mengerjakannya dengan baik. Baik anak-anak Ibu, sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa ya yang dipimpin Ibu Kuhi. Ya, kepada Kuhi dipersilakan. Ya, Bu. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa, kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami dalam pelajaran kami hari ini. Semoga kami selalu mampu melawan godaan di dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih dulu untuk Kuhi yang sudah memimpin kita dalam Iya, Bu. doa ya. Nah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa PR-nya ya anak-anak ya. Iya, Bu. Baik, sekarang kita tutup ya. Ya, Bu. Selamat siang semua. Iya, Selamat Bu. siang, Ibu.